adalah sebuah profesi yang mulia. Bahkan, guru dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Profesi guru merupakan amanah yang besar yang harus dijalankan dengan melibatkan segenap kemampuan intelektual, spiritual, dan juga emosional. Halo teman-teman, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Ilham Triandrianto, Alam Syahrestu Husada, Berliana Desta Ramadhani, dan saya sendiri, Ajeng Listiani, akan mengulas dan membahas tentang guru inspiratif. Guru inspiratif merupakan sosok guru yang terbuka dan membuka wawasan bagi dirinya sendiri dan juga siswanya. Maksud guru yang membuka wawasan bagi dirinya sendiri adalah guru mau untuk bersikap terbuka terhadap pemikiran-pemikiran yang baru, cara-cara yang baru untuk mensukseskan kegiatannya dalam mengajar. Dan guru yang inspiratif juga membuka wawasan yang baru bagi siswanya dan secara sungguh-sungguh memfasilitasi kesuksesan siswanya dalam belajar. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi mengenai apa itu guru inspiratif. Namun di sini saya akan masuk lebih dalam mengenai cara menjadi guru inspiratif. Guru inspiratif sendiri itu bukan sekedar guru yang berorientasi kurikulum, apalagi terpaku pada hubungan rigid antara guru dan siswa. Namun guru inspiratif itu guru yang memiliki pandangan lebih komprehensif, dalam artian dapat mengajak siswa untuk berpikir lebih kreatif, lebih luas atau out of the box. Ya, selanjutnya mengenai cara menjadi guru inspiratif, yang pertama adalah menunjukkan keterbukaan kepada siswa, dalam artian menerima semua pesan, kritik, saran yang dilontarkan oleh siswa kepada guru, dimana itu nanti akan menjadi sebuah evaluasi mandiri yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Yang kedua, menjadikan pembelajaran berguna bagi kehidupan nyata siswa. Dalam artian, setelah diberikan pembelajaran ABCD, siswa dapat menerapkan kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, diberikan pembelajaran mengenai basic manner atau cara berperilaku sesuai dengan norma, aturan yang berada di sekitar. Memasukkan humor-humor secara proporsional dalam pembelajaran. Nah, di sisi lain kan dalam pembelajaran pasti ada suatu saat siswa-siswa merasa tegang karena harus merasa, oh aku harus tahu materi ini, harus serius dan tegang seperti itu. Nah, dengan memasukkan humor-humor, kita dapat belajar dengan serius tapi santai, dimana itu akan lebih membuat siswa merasa rileks. Nah, dengan adanya perasaan rileks tersebut, materi akan mudah disampaikan atau lebih mudah dipahami para siswa. Tidak membeda-bedakan antara siswa satu dengan yang lain, dalam artian semua siswa mendapatkan porsi yang sama dalam pembelajaran. Jadi tidak, oh ini anak A, ini anak teman saya harus lebih perhatian kepada ini. Tidak, jadi harus sama rata, tidak boleh membeda-bedakan. Memang tidak mudah menjadi guru inspiratif, karena guru inspiratif itu tidak permanen dan bisa saja memudar. Guru inspiratif tidak hanya mengejar penyelesaian kurikulum, tapi juga harus bisa mengajak muridnya kreatif tidak hanya dalam pembelajaran namun dalam kehidupan nyata. Menjadi guru itu harus totalitas dan keikhlasan dalam menjalankan amanah sebagai pendidik, karena guru adalah cerminan dari nilai-nilai kemanusiaan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi tentang guru inspiratif. Pun lebih tepatnya menyampaikan salah satu subbab, yakni ciri-ciri seorang guru inspiratif. Oke, hal pertama yang ada di pikiran saya ketika mendengar kata guru itu adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Pun sikap dan juga perilaku yang ditunjukkan oleh guru tersebut itu kadang dicontoh atau bahkan diimplikasikan oleh beberapa peserta didik. Sebenarnya itu adalah hal yang biasa
Karena kalau kita lihat ataupun orang Jawa bilang, guru itu adalah digugu dan ditiru, teman-teman. Jadi itu adalah hal yang biasa ketika ada seorang mahasiswa ataupun seorang peserta didik yang dia itu mencontoh dari segi perilaku, lalu sikap, atau bahkan cara pemikiran dari salah satu dosen ataupun guru tersebut. Nah, namun pada kasus kita kali ini kita akan membahas mengenai guru inspiratif, teman-teman. Sebenarnya kata inspiratif itu tadi adalah sebuah kata yang bersifat relatif, tergantung dari bagaimana teman-teman menyikapi dan menanggapi dari kata tersebut. Jadi setiap orang yang ada di muka bumi ini atau bahkan ya itu mempunyai pandangan yang berbeda-beda lah terhadap sebuah kata ataupun beberapa fenomena itu kan, termasuk dalamnya adalah tentang inspiratif itu tadi, teman-teman. Jadi kita tidak bisa mendeskripsikan atau bahkan mengeneralisasikan dari inspiratif itu tadi bahwa inspiratif adalah seperti ini gitu kan, inspiratif adalah seperti ini gitu kan. Itu tidak bisa, teman-teman. Nah, namun satu hal yang harus kita yakini bersama adalah inspiratif itu adalah salah satu sifat yang ditunjukkan oleh orang baik. Nah, untuk menjadi orang baik itu tadi ada variatif ataupun ada banyak sekali macamnya, teman-teman. Nah, salah satunya adalah menolong sesama gitu. Pertama, mindsetnya adalah jangan berpikiran untuk menolong ke orang-orang yang lebih jauh gitu kan, atau menolong orang-orang yang ada di daerah sana gitu. Jangan. Kita mulai dari hal yang kecil terlebih dahulu gitu kan. Kita mulai dari lingkup keluarga lah. Yang namanya keluarga itu kan mesti ada strukturnya kan, ada ayah, ibu, lalu anak gitu kan. Nah, teman-teman yang kebetulan melihat ataupun mendengar ini, saya rasa mayoritas adalah masih menjadi seorang anak dalam suatu organisasi ataupun suatu keluarga itu tadi. Nah, ayah ataupun ibu itu biasanya memiliki sebuah pekerjaan tetap atau bahkan sebuah pekerjaan rumah. Dan bentuk dari pekerjaan rumah ataupun pekerjaan itu pun banyak sekali macamnya, teman-teman. Bahkan pekerjaan itu pun diulang untuk berkali-kali, setiap hari selalu dilakukan gitu kan. Nah, lalu apa sikap kita gitu kan? Apa yang kita lakukan gitu kan? Saya yakin teman-teman atau bahkan beberapa orang itu termasuk saya mungkin ya, masih bersantai-santai lah, masih leha-leha ketika kita melihat orang tua kita bekerja gitu kan. Padahal di situ kalau kita bisa melihat momentum, itu adalah sebuah ladang pahala yang bisa kita panen, teman-teman. Jadi seharusnya ini bisa kita jadikan sebagai refleksi diri kita untuk menjadi seorang anak ataupun seorang individu yang lebih baik ke depannya itu. Coba bayangkan kalau misal teman-teman sudah menjadi guru deh. Teman-teman sudah menjadi guru dan sifat malas itu masih teman-teman terapkan ketika teman-teman bekerja gitu kan. Padahal sikap dan juga perilaku dari teman-teman itu nanti bakal dicontoh sama peserta didik. Jadi ayolah kita ubah sifat malas itu, ayo kita refleksikan diri kita menjadi orang yang lebih baik gitu kan. Itu yang pertama. Hal yang kedua, contoh yang kedua mungkin ketika kita sudah memiliki sebuah pekerjaan, coba deh kita sedikit menyisihkan pendapatan dari kita itu tadi. Nah, pendapatan nanti akan terkumpul lalu kita ubah ataupun kita realisasikan dalam bentuk yang bermacam-macam. Contoh satu mungkin kita mengadakan bakti sosial ke suatu panti asuhan, atau bahkan kita memasak beberapa masakan lalu kita berikan ke beberapa orang yang ada di pinggir jalan. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah inspiratif itu sifatnya relatif, tergantung dari bagaimana teman-teman menyikapi dan juga menanggapi dari kata inspiratif itu tadi. Namun hal yang harus kita pahami adalah inspiratif
itu adalah sebuah sifat yang baik dan seharusnya dimiliki oleh setiap orang, bahkan guru sekalipun gitu kan. Karena memang guru biasanya dijadikan sebagai kiblat dasar pemikiran ataupun kiblat perilaku oleh peserta didiknya gitu kan. Jadi ayo deh, kalau memang kita benar-benar mempunyai cita-cita sebagai guru, ayo coba kita refleksikan diri kita dari dini gitu kan. Apa sih yang sekiranya sifat sifat jelek saya yang masih, ataupun sifat jelek kita yang masih tertanam sampai saat ini, ayo kita rubah menjadi ya dengan output, dengan tujuan menjadi orang yang lebih baik. Seseorang sejatinya guru bukan hanya yang memberikan pengajaran atau pendidikan kepada peserta didiknya saja. Lebih dari itu, seorang guru adalah pahlawan. Mengapa disebut pahlawan? Karena selain mentransfer ilmu, guru juga mentransfer nilai. Nilai yang dimaksud di sini bukan nilai 10 sampai dengan 100 ataupun A, B, C, D, dan E. Nilai lebih dari itu yaitu nilai kehidupan. Setelah kalian melihat apa yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi mengenai apa itu guru inspiratif dan bagaimana cara menjadi guru inspiratif, mari bersama-sama kita simak video berikut ini tentang contoh-contoh guru inspiratif yang ada di Indonesia dan bagaimana cara mereka memperjuangkan pendidikan yang ada di Indonesia dan cara mereka berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru adalah manusia teladan yang mengajarkan kepada umat manusia ilmu pengetahuan dan budi pekerti. Guru adalah tempat naungan ilmu pengetahuan dan bercengkrama dengan dimensi keilmuan. Sebagai tenaga pendidik profesional, seorang guru tidaklah cukup hanya menguasai ilmu yang diajarkan kepada muridnya. Akan tetapi, seorang guru dituntut dapat memahami kondisi peserta didik, baik kepribadian, sosial, dan lingkungannya. Tak hanya waktu dan pikirannya yang dikorbankan, banyak guru juga mendedikasikan hidupnya demi membentuk siswa atau anak didik yang cerdas dan membawa perubahan positif. Mereka bahkan menginspirasi banyak orang. Berikut ini kisah beberapa guru inspiratif di tanah air. Mereka yang melawan rasa takut serta ragu berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. 1. Butet Manurung. Saur Marlina Manurung adalah perintis dan pelaku pendidikan alternatif bagi masyarakat terasing dan terpencil di Indonesia. Sekolah rintisan pertama kali ia terapkan bagi masyarakat orang rimba di Taman Nasional Bukit 12, Jambi. Awalnya, orang rimba menolak Butet yang datang membawa misi pengajaran. Bagi orang rimba, pendidikan adalah budaya asing berbahaya dan bukan budaya mereka. Banyak di antara mereka yang bahkan di zaman serba digital ini belum bisa membaca dan menulis. Akibatnya, mereka sering tertipu orang asing karena tanah mereka dirampas lewat selembar surat perjanjian. Namun, Butet yang merupakan lulusan antropologi Universitas Pajajaran ini selalu optimistis, berhasil meyakinkan mereka bahwa pendidikan itu penting. Pada akhirnya, Butet mendirikan sekolah rimba, tempat ia dan kawan-kawan orang rimba belajar bersama. Sehingga, berkat pengabdiannya itu, orang rimba atau suku anak dalam atau kubu di Taman Nasional Bukit 12 dan Bukit 30 Jambi sekarang bisa baca tulis. 2. Ahmad Haris. 1 tahun yang lalu, sempat viral sebuah video yang beredar di media sosial. Video itu menunjukkan sosok laki-laki yang menyeberang lautan sembari memegang tas di atas tubuhnya agar tas tersebut tidak basah. Guru yang rela menyeberangi laut demi mengajar. Ia adalah Ahmad Haris, seorang guru yang mengajar di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Pura di mana tak ada listrik dan air bersih yang terbilang minim. Ia rela menyeberang lautan demi bisa mengajar dan menemui muridnya. Biasanya, ia menggunakan sepeda motor, kemudian berlanjut menyeberangi laut dengan kapal menuju sekolah tempat ia mengajar. Namun, saat kondisi laut tidak memungkinkan, seperti ombak yang tak menentu hingga membuat kapal tidak bisa dioperasikan, Ahmad pun
mau tak mau harus berenang demi melangsungkan aktivitasnya sebagai guru. Jarak dari rumahnya yang berada di kota menuju ke sekolah sekitar 30 sampai 40 km. Ia membutuhkan waktu 1 jam untuk mencapai sekolah tersebut. Meski dengan kondisi tersebut, Ahmad Haris tetap mengajar demi anak bangsa yang ia didik. Salut ya. 3. En Sukaisi. Wanita parubaya ini lahir di Sumedang pada 10 Agustus 1963. Adalah guru yang mengajar murid meskipun lumpuh total. Ia mengenyam pendidikan bimbingan dan konseling di IKIP Bandung atau sekarang disebut UPI Bandung. Keinginan menjadi seorang guru pun sempat pupus setelah penyakit rheumatoid arthritis menyerang tubuhnya. Kemudian ia menjalani kesehariannya hanya di atas tempat tidur. Dengan semangatnya yang membara, ia bisa mewujudkan cita-citanya. Di atas tempat tidur ia mengajar, dimulai dengan mengajar anak-anak di lingkungan sekitarnya di Dusun Batu, Karut, Sumedang, Jawa Barat. En mengajar dengan penuh kesabaran dan keuletan, meski penyakitnya terus menggerogoti. Ia tetap sabar mengajar anak-anak didiknya sambil berbaring di tempat tidurnya yang berukuran 1 kali 2 meter. En juga mengajarkan kehidupan yang spiritual kepada muridnya. Ia juga menerbitkan buku berjudul En Sukaisi, Sang Guru Kolbu. Pada Juli 2013, ia mendirikan tempat pendidikan bernama Rumah Pintar Al-Barokah. Rumah Pintar ini merupakan sarana kegiatan belajar mengajar untuk anak-anak yang ingin belajar. Pada 12 Desember, En menghembuskan nafas terakhirnya di usia 51 tahun. 4. Pak Untung. Keterbatasan fisik tak membuat Untung berkecil hati. Untung meski tanpa lengan tetap semangat mengajar. Ia merupakan seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Para siswa sangat senang diajar oleh Untung. Ia dikenal sebagai sosok guru yang penyabar serta nyaman dalam menyampaikan materi pelajaran dan tidak pernah putus asa dalam mengajar mata pelajaran agama Islam. Cara mengajarnya pun seperti guru normal lainnya. Untung juga mampu menulis lafal ayat-ayat Al-Quran di papan tulis. Bahkan, ia sangat lihai mengoperasikan tombol laptop. Ia menggunakan laptop untuk mendukung pekerjaannya sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah, Untung mendapatkan gaji 300.000 per bulan. Sambil ternak ayam dan membuka kursus ngaji di rumahnya, ia tetap semangat menjadi seorang pendidik. 5. Sarwenda Kongtesha. Sarwenda Kongtesha mendapat gelar sarjana dari jurusan Matematika Universitas Negeri Manado di tahun 2013. Ia mendaftar dalam program sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau SM3T yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Program tersebut seperti mengadaptasi Indonesia mengajar. Sarwenda kemudian bertandang ke Flores untuk melangsungkan program itu. Flores sendiri diketahui didominasi oleh orang beragama Kristen. Meskipun berhijab, Sarwenda tetap diterima dengan hangat oleh masyarakat. Bahkan kepala sekolah selalu melindunginya hingga mencarikan tempat tinggal di belakang sekolah tanpa ia harus membayar. Sarwenda bertugas di Desa Waikela, Kecamatan Adona Tengah, Kabupaten Flores Timur. Ia mengajar mata pelajaran matematika di Desa Waikela, Adonara Tengah. Guru jika dipandang sekilas memang merupakan pekerjaan yang tampak sederhana. Bagaimana tidak, seorang guru hanya perlu mentransfer ilmu yang dimilikinya kepada anak didiknya. Meski begitu, beban yang dipikul oleh guru tidaklah sederhana. Guru bertanggung jawab atas generasi yang nantinya akan membangun negara, melakukan perubahan sosial, dan peran lainnya. Tak ayal, julukan pahlawan tanpa tanda jasa pun melekat pada diri seorang guru. Sebenarnya, masih banyak sekali kisah-kisah guru yang mempunyai kisah inspiratif di tanah air, yang menginspirasi dan bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Semoga bermanfaat. Setelah kita menyimak video tentang
inspiratif yang ada di Indonesia. Kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang contoh guru inspiratif di masa pandemi ini, yaitu Bu Titi yang berasal dari Magelang. Beliau adalah guru yang mengajar di SD Muntilan. Nah, beliau di masa pandemi ini menggunakan media TikTok untuk meningkatkan pembelajaran kepada siswanya. Karena memang kita tahu sendiri bahwa pada masa pandemi ini sangat susah sekali ya untuk melakukan pembelajaran secara offline, sehingga perlu dilakukannya secara daring. Dan sebagai guru juga harus tetap berupaya untuk meningkatkan pendidikan dan berupaya untuk membuat siswanya paham mengenai materi yang disampaikan. Nah, Bu Titin ini bisa dijadikan sebagai contoh guru inspiratif karena beliau dapat memanfaatkan media sosial, bahkan aplikasi yang saat ini digemari sebagai media pembelajaran untuk siswanya. Satu lagi, salah satu contoh guru inspiratif di masa pandemi ini yang dapat kita jadikan contoh ya, yaitu ada Bu Titis Kartikawati yang berasal dari Kalimantan Barat, yaitu seorang guru dari SD Sanggau. Nah, karena di masa pandemi ini dan diwajibkan untuk melakukan kegiatan secara daring, Bu Titis berupaya untuk memberikan pembelajaran kepada siswanya lewat kolaborasi dengan radio RRI lewat 1 jam pembelajaran. Mengapa dilakukan kolaborasi? Dikarenakan letak geografis yang sangat susah dijangkau oleh sinyal internet, dan memang di sana cukup pelosok sehingga susah untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara online. Sehingga Bu Titis berkolaborasi dengan RRI bersama dengan kelompok guru ya yang ada di sana untuk memberikan pembelajaran lewat radio selama 1 jam. Jadi untuk menjadi guru inspiratif kita harus berjuang seperti mereka ataupun bekerja keras juga seperti mereka. Hal lain juga bisa kita lakukan, misalkan memberikan contoh yang baik kepada siswa, berperilaku baik di sekolahan maupun di lingkungan sekitar, ataupun berupaya demi maksimalkan pendidikan pengajaran kepada siswa. Guru inspiratif juga tidak melulu bahwa guru tersebut harus melewati harus berkorban untuk mengajar misalkan di daerah terpencil dan sebagainya. Tidak, guru inspiratif juga bisa dilakukan oleh setiap guru dengan cara mereka masing-masing untuk meningkatkan pembelajaran dan meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan mengenai guru inspiratif. Semoga dapat menginspirasi dan menambah wawasan kepada kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.